Bab 561. Setelah David pergi, seorang lelaki tua keluar dari area terpisah di ruangan itu. "Kakek Sven, bagaimana menurutmu?" tanya Elsa. "Tidak ada apa-apa. Dia hanya orang biasa, Elsa, menurutku tidak perlu membuang waktu untuknya." Begitu keluarga mengatakan sesuatu, akan ada banyak keluarga yang mengantri untuk membantu kami, kata lelaki tua itu. "Tidak bisa." Elsa langsung bertanya padanya. "Elsa, apakah kamu tidak percaya dengan kemampuanku? Selama dia adalah seorang seniman bela diri, saya akan bisa merasakannya, meskipun dia hanya seorang seniman bela diri kelas 3. Saya lebih mempercayai hati saya." Setelah Elsa selesai berbicara, dia mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, "Lakukan." Seseorang di walkie-talkie langsung menjawab, "Baik, Nona." Lalu, Elsa masuk ke ruangan lain untuk menatap layar lebar, dengan lelaki tua itu mengikutinya. Orang tua ini adalah kakek Elsa, Sven. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga memiliki kemampuan penginderaan yang unik. Statusnya sangat tinggi di keluarga Winters. Kecuali Elsa, calon kepala keluarga Winters, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Tentu saja, ini juga alasan dia menyukai Elsa sejak dia masih kecil. Semua orang di keluarga Winters memanjakan Elsa karena dia adalah orang paling berbakat di keluarga Winters selama ratusan tahun. Dia membawa harapan untuk memimpin keluarga Winters meraih kembali kejayaan mereka di masa depan. Oleh karena itu, dalam keluarga Winters, banyak tuntutan tak masuk akal Elsa yang bisa dibenarkan. Dia juga mengganggu rencana keluarga dan pergi 10 tahun lebih cepat dari jadwal untuk mengejar mimpinya, yang diizinkan oleh keluarga. Selain dia, tidak seorang pun kecuali generasi muda di keluarga Winters yang menikmati perlakuan seperti itu. Hal ini membuat seluruh anggota keluarga Winters iri. Namun meski iri, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena meski bertarung di dunia luar, kekuatan dan sifat Elsa jauh lebih unggul dari mereka. Karena itulah Elsa mendapat perlakuan khusus. Ketika David memasuki aula, dia mengamati ruangan itu dan melihat beberapa pria sedang menggoda Celia sekitar 10 meter jauhnya. Sementara itu, Celia menjawabnya dengan ekspresi bosan. Saat David hendak berjalan, tiba-tiba ia melihat seorang pelayan dengan nampan terjatuh tak jauh dari Celia. Nampan di tangan pelayan itu segera dikirim terbang ke arah Celia. Lebih penting lagi, ada 4-5 gelas anggur merah di nampan. Jika mengenai Celia, bukan berarti dia akan terluka ringan, tapi dia juga akan berkeringat. Beberapa gelas anggur merah pasti akan meresap ke dalam gaun putih Celia. Jika pakaian putihnya diwarnai dengan anggur merah, orang hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang di tempat kejadian. David tidak sempat berpikir, dan ia langsung memberi kekuatan pada kakinya. Sebelum nampan itu menyentuh Celia, dia bergegas ke sisinya, memeluknya, berbalik, dan menghindari nampan dan anggur merah yang terbang ke arah Celia. Celia adalah pacarnya, dan dia adalah wanita yang dia cintai seumur hidupnya. Oleh karena itu, di dalam hatinya, dia tidak dapat mentolerir kerusakan apapun pada Celia. Kecelakaan. Nampan dan gelasnya jatuh ke tanah, menimbulkan suara berisik. Pelayan itu segera bangkit dari tanah dan berulang kali meminta maaf kepada mereka berdua. Dia terus membungkuk dan memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Maafkan aku. David mengabaikan pelayan itu. Sebaliknya, dia berbicara dengan lembut kepada Celia dalam pelukannya, "Kamu baik-baik saja." "Aku baik-baik saja," kata Celia sambil memeluk David erat-erat dan membenamkan kepalanya di dadanya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia sangat terkejut sebelumnya. Aroma sesuatu yang familiar saja sudah membuatnya merasa tenang. Kali ini, David memandang ke arah pelayan yang telah membungkuk dan meminta maaf. Di saat yang sama, ia juga melihat beberapa tanda air yang ia injak saat terpeleset. Sepertinya itu tidak disengaja. Oleh karena itu, dia tidak ingin terbelah karena hal ini. "Tidak apa-apa, lain kali saja lebih berhati-hati," kata David pada pelayan itu. Terima kasih. Pelayan itu terus membungkuk.
David meninggalkan aula bersama Celia, merasa penasaran. Di dalam kamar, Elsa dan Sven menatap kosong ke layar lebar. Mereka tidak dapat sadar kembali bahkan setelah beberapa waktu. Kakek Sven, apakah Anda melihat aksinya? Elsa memecah kesunyian dan bertanya. Suaranya pecah karena terkejut. Tidak, Sven tergagap sebagai jawaban. Saat ini, wajahnya juga dipenuhi kejutan. Adegan di layar lebar masih terulang di kepalanya. Jelas sekali, David masih berada di tepi aula tadi. Namun, dalam sekejap mata, dia benar-benar melintasi puluhan meter dan tiba di sisi lain aula. Selain itu, orang-orang bergerak di sekitar aula, tetapi dia tidak menabrak siapapun, dan itu cukup menakutkan. Seberapa jauhnya? Elsa bertanya lagi. Seharusnya sekitar 30 atau 40 meter, jawab Sven. Berapa lama? Dalam sekejap mata, bahkan tidak sedetik pun menurutku. Kakek Sven, bisakah kamu melakukan itu? Elsa bertanya sambil menoleh ke arah Sven. Ada pandangan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Saya bisa melakukannya jika tidak ada kendala, tapi dalam hal ini saya tidak bisa. Setidaknya selusin orang berjalan bolak-balik di tengah, dan sangat sulit untuk tidak bertemu siapapun saat melintasi jarak yang begitu jauh dalam waktu yang singkat. Jadi kekuatan itu mungkin bisa mengalahkanmu. Pertanyaannya Elsa tidak percaya. Ini tidak mungkin. Berapa umurnya? Dia berusia 20-an, jadi meskipun dia mulai berlatih seni bela diri ketika dia masih dalam kandungan ibunya dan dia memiliki bakat yang tidak ada duanya, dia tidak akan pernah bisa mencapai level saya. Lalu bagaimana Anda bisa menjelaskan hal ini? Beberapa sekte dan keluarga yang berspesialisasi dalam gerakan tubuh dan teknik tanpa beban dapat melakukannya. Benar-benar, tentu saja. Misalnya, tangga surga klan Oden. Ini adalah teknik tanpa bobot yang terkenal di seluruh dunia. Kalau bisa mengamalkannya dengan sempurna pasti bisa, ucap Sven yakin. Sejujurnya, dia belum pernah melihat tangga surga klan Oden dan dia hanya mendengarnya. Sama seperti seseorang yang bisa melakukannya jika dia mempraktikkannya dengan sempurna, dia tidak tahu. Namun, dia hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Dia hanyalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Mungkinkah dia lebih kuat dariku? Mustahil. Monster seperti ini tidak akan ada di dunia ini. Bahkan dalam ribuan tahun sejarah Summerland, tidak ada orang seperti itu yang pernah tercatat. Dia lebih suka percaya bahwa David telah membayangkan dengan sempurna sebuah tipe tanpa teknik berat yang tiada taraf ini. Meski cukup mengejutkan, hal itu lebih mudah diterima dibandingkan kekuatan David yang mampu mengatasinya. Bab 562 Elsa tidak melanjutkan ini lagi. Sebaliknya, dia berjalan di depan layar lebar. Kemudian, dia mulai mencari adegan David di waktu yang tepat. Dia juga tidak percaya bahwa David lebih kuat dari kakeknya Sven. Kita perlu tahu bahwa kakeknya Sven sudah setengah jalan menuju pangkat Tuhan. Jika David melampaui kakeknya Sven, bukankah itu berarti dia adalah penjaga tingkat dewa? David baru berusia awal 20-an. Seperti yang dikatakan Atau Sven, meskipun dia mulai berlatih bela diri sejak dalam kandungan, dia tidak akan mencapai level ini. Jadi, dia memilih percaya dengan apa yang dikatakan Datuk Sven. David pasti telah mempelajari beberapa jenis teknik tanpa beban dan gerakan tubuh terdepan. Selain itu, ia juga telah mempraktikkannya dengan kondisi yang begitu sempurna sehingga ia berhasil mencapai efeknya lebih awal. Ini sudah cukup untuk mengejutkannya. Dia tahu betapa sulitnya berlatih seni bela diri terbaik dengan kondisi sempurna. Bahkan sekarang, dia tidak berlatih seni bela diri keluarga Winters dengan sempurna. Terlebih lagi, dia hampir 10 tahun lebih tua dari David. Dia ingin memperlambat videonya dan menontonnya lagi beberapa kali untuk melihat bagaimana David bisa melakukan sesuatu yang bahkan kakek Sven, seseorang yang setengah jalan menuju God Rank, tidak bisa melakukannya. Teknik tanpa beban dan gerakan tubuh seperti apa yang begitu kuat. Adegan dipotong ketika David muncul di pintu masuk aula, lalu melambat dan mulai diputar. Di layar, terlihat David langsung berubah menjadi bayangan berkeliaran di antara kerumunan. Rupanya, memperlambat rekaman saja tidak cukup. Elsa terus memperlambatnya lagi. Akhirnya, mereka dapat melihatnya dengan jelas.
Setelah David melihat apa yang akan terjadi pada Celia, dia langsung bergegas melewati kerumunan. Setiap kali dia membalikkan atau membalikkan badannya ke samping, dia akan menghindari semua orang. Akhirnya, dia mendekati Celia, meraihnya, dan berbalik untuk menghindari nampan dan gelas. Seluruh proses selesai dalam satu tarikan napas. Tidak ada jeda di antara keduanya. Seolah-olah dia bisa memprediksi pergerakan semua orang dan berhasil menghindari semua orang dengan sempurna, bahkan tidak menyentuh sudut pakaian mereka. Sungguh menakjubkan. Sven mengakui bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Dia bisa menghindari orang-orang ini dengan cepat, tapi dia pasti beberapa kali lebih lambat dari David. Kenyataannya, mereka tidak mengetahui bahwa yang digunakan David bukanlah teknik tanpa bobot atau gerakan tubuh khusus apapun, melainkan dia hanya menggunakan kekuatannya secara ekstrim, ditambah dengan kekuatan pikirannya yang kuat untuk mencapai efek seperti itu. Tanpa bantuan kekuatan pikirannya yang kuat, David masih bisa mencapai sisi Celia dalam sekejap, namun kerumunan di antara mereka akan terlempar ke udara dalam prosesnya. Terlebih lagi, akibat terlempar ke udara dengan kecepatan tinggi oleh Tyrannosaurus humanoid seperti dia akan menyebabkan kematian atau cedera. Jadi, tentu saja David tidak bisa melakukan itu. Kakek Sven, bisakah kamu memberitahuku teknik tanpa bobot macam apa ini? Soal Elsa ingin tahu. Bab 563. Saya tidak bisa mengatakan itu. Kami telah diabadikan selama ratusan tahun. Keluarga Winters disembunyikan ketika saya lahir, jadi bagaimana saya bisa tahu? Sven menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa. Ini tidak penting. Yang penting melihat David bisa menggunakan teknik hebat itu berarti dia pasti tidak lemah. Mengapa kamu tidak bisa merasakan kekuatannya, kakek Sven?" Petik 2. Itulah yang membuat saya sangat terkejut. Dilihat dari aktingnya barusan, kekuatannya pasti lumayan, dan di usianya yang begitu muda, bakatnya sungguh unik. Tapi aku tidak bisa merasakannya sama sekali, yang menunjukkan bahwa dia punya cara untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Petik 2. Kakek Sven, kamu baru saja mengatakan bahwa David hanyalah pria normal dan memberitahuku bahwa aku tidak boleh menyia-nyiakan waktuku untuknya, kata Elsa sambil tersenyum. Saya semakin tua, dunia kini menjadi milik generasi muda. Masa-masa sulit akan datang, dan generasi Anda memang generasi pejuang. Selalu ada orang yang lebih baik daripada terjaga. Sven tidak punya pilihan selain menghela nafas kesal. Anak yang dia pikir adalah orang normal tiba-tiba menunjukkan kecepatan seperti itu. Itu cukup mengejutkannya. Elsa menatap sosok David di layar lebar dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia harus menemukan David di pihak keluarga Winters. Ini adalah pria pertama yang dia cintai. Statusnya mengharuskan dia untuk tidak menikah dengan orang luar keluarganya selama sisa hidupnya, jadi dia hanya bisa menemukan pria yang lebih menyenangkan untuk dinikahi di keluarga Winters. Itu bagus. Sebagai calon kepala keluarga Winters, dia bisa memilih calon suaminya. Berbeda dengan wanita lain yang tidak mempunyai hak untuk memilih pasangannya sendiri. Ini juga menjadi sumber motivasi usahanya. Jika dia tidak bekerja keras dan kehilangan statusnya sebagai ahli waris pertama, dia akan dimanfaatkan oleh keluarga sebagai alat kerja sama dan pernikahan, sama seperti sepupunya, Gina. Adapun pacar David saat ini dan masa mudanya, menurutnya tidak penting. Sama sekali. Dia percaya bahwa meskipun dia hampir 10 tahun lebih tua dari David, dia dirawat dengan cukup baik. Jadi dia tidak lebih buruk dari wanita lain yang berusia 20-an. Terlebih lagi, dia tidak terlalu muda dan lebih dewasa dari mereka, jadi dia harusnya menarik bagi pria manapun. Di masa sulit yang akan datang, penting untuk memiliki latar belakang yang kuat, dan dia yakin David akan menjadi pilihan yang tepat untuk ini. Kini yang menjadi perhatian Elsa hanyalah latar belakang David. Jika kekuatan di belakang David sama dengan keluarganya dan David adalah pewaris pertama, kemungkinan merekrut David hampir nol. Namun, jika salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, ia masih punya peluang. Dia hanya harus membayar harganya. Elsa, kamu suka David? Tanya Sven tiba-tiba. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Kakek Sven,
Bukankah aku berhak memilih pasanganku sendiri? Elsa tidak protes tapi mengaku dengan senang hati. Jangan bicara tentang fakta bahwa anak ini sudah punya pacar, Elsa. Kamu perlu tahu bahwa kekuatan di belakang orang seperti David mungkin tidak akan membuang apa yang kamu pikirkan karena mereka bisa mengembangkan bakat seperti David. Meskipun Anda berhak mengatur pernikahan Anda sendiri, Anda hanya dapat merekrut imigran yang tinggal di keluarga Winters. Jika David memiliki latar belakang yang mendalam, dia mungkin tidak cocok. Tidak ada entitas yang akan mengirimkan anak briliannya ke rumah orang lain, kata Sven. Kakek Sven, jangan menangis. Saya akan menjaganya dengan baik. Selain itu, kami masih belum mengetahui apa latar belakang David. Bagaimana jika dia seorang yatim piatu dan memiliki tuan yang sangat kuat? Siapa yang bisa yakin? Ucap Elsa. Ini juga masalah yang dia ambil. Meski begitu, dia tidak akan menyerah. David adalah pria pertama yang naksir padanya dan sudah bertahun-tahun tidak merasa jijik. Sangat bagus. Saya hanya ingat, Anda perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk hal-hal tertentu jika Anda tidak waspada. Petik 2. Saya mengerti, Datuk Sven. Petik 2. Aku juga menyukai anak ini. Jika kita bisa mengajaknya menemani keluarga, tentu saja dia akan hebat. Ditambah lagi, akan datang dari masa kesusahan. Mereka tidak hanya berasal dari tim besar saja, bisa juga dari tim kecil. Petik 2. Terima kasih, Kakek Sven. Saya akan bekerja keras. Ucap Elsa serius sambil mengamati sosok David di layar lebar. Bab 564. David membawa Celia pulang, menyapa Mindy dan John, lalu pergi. Dia tidak akan tinggal di rumah Celia hari ini karena dia akan kembali ke Provinsi Sungai Selatan keesokan paginya. Saat dia pergi, David teringat ketika dia berbicara dengan Elsa sendirian hari ini, dia merasakan energi samar dengan kekuatan pikiran yang kuat. Meskipun pihak lain tersembunyi dengan baik, dia tetap tidak bisa lepas dari deteksi kekuatan pikiran David yang kuat. Dia seharusnya adalah seorang master yang sudah setengah jalan menuju pangkat dewa, dan hanya ada tembok di antara mereka. Masuk akal bagi seorang master yang sudah setengah jalan menuju peringkat dewa untuk berada dalam pesta bersama seperti ini. Namun, kenapa Elsa membawanya sejauh ini ke dalam kamar? Mungkin dia ingin seorang master yang setengah jalan menuju God Rank untuk menyelidikinya. Namun, bahkan Mason tidak dapat menemukan fitur tersembunyi dari sistem tersebut. Orang itu baru setengah jalan menuju peringkat dewa, jadi bagaimana dia bisa mengetahui kekuatan David yang sebenarnya? Tunggu, David tiba-tiba teringat. Bagaimana jika Elsa mencoba mengujinya, dan setelah master yang berada di tengah keluarga God Level of the Winters tidak menemukan apapun, dia meminta pelayan untuk sengaja menyelinap dan menuangkan anggur merah di tangannya ke Celia. Secara kebetulan, dia melihatnya dan mereka sedang menguji reaksinya. Jika dia benar-benar tidak bisa menyelamatkan Celia saat itu, pasti ada seseorang di sisi Celia yang akan membantunya memblokir nampan terbang dan gelas anggur merah. Tidak heran dia memiliki master kelas 1 di sisinya ketika dia menyelamatkan Celia. Itu adalah seseorang yang akan menyelamatkan Celia jika dia benar-benar terlambat untuk membantunya. Oleh karena itu, berarti adegan dirinya menyelamatkan Celia terekam oleh kamera pengintai. Elsa pasti akan memperlambat kecepatan dan mempelajari rekamannya setelah dia pergi. Oleh karena itu, kekuatannya seharusnya sudah terlihat sekarang. Pada saat itu, kecepatan yang bisa dia capai dengan kekuatan penuhnya dan bantuan kekuatan pikirannya yang kuat tidak mungkin dicapai oleh seseorang yang berada di tengah-tengah peringkat dewa. Oleh karena itu, jika mereka membandingkannya, mereka akan menemukan bahwa kekuatannya melebihi seorang master yang setengah jalan menuju pangkat dewa. Selain itu, satu-satunya peringkat di atasnya adalah Wali God Rank. David tidak menyangka bahwa orang pertama yang mengetahui bahwa dirinya telah menjadi penjaga pangkat dewa adalah Elsa. Bahkan Mason tidak menyadari bahwa dia telah mengganggu, dan sekarang, Elsa mengetahuinya setelah melakukan beberapa penelitian. Elsa benar-benar sesuatu yang lain. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang bisa menjadi pewaris pertama keluarga Winters. Kekuatan, temperamen, dan kekuatannya semuanya luar biasa. Ditambah lagi,
dia sudah punya rencana cadangan. Sekalipun David mengetahuinya sekarang, dia tidak akan melakukan apapun padanya. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun yang menyakiti Celia. Bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan Celia tepat waktu, seseorang akan menghentikan anggur merah dan menyelamatkan Celia. David tiba-tiba merasa bahwa dia masih terlalu berpengalaman. Kekuatannya meningkat terlalu cepat selama periode ini, dan ini membuatnya merasa bahwa jika dia cukup kuat, dia bisa mengungkap segala macam plot dan trik licik. Semua plot dan trik licik tidak ada artinya di hadapan kekuatan absolut. Namun, dia lupa bahwa dia belum mencapai level ini, dan dia tidak bisa menindas orang lain hanya dengan kekuatannya saja. Jika dipikir-pikir baik-baik, dia seharusnya bisa memprediksi rencana Elsa. Namun, dia terlalu ceroboh dan tidak memikirkannya sama sekali. Itu sebabnya dia baru sadar setelah itu terjadi. Sepertinya dia perlu memberi perhatian lebih di masa depan mulai saat ini. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut, dia harus lebih banyak menggunakan otaknya. Dia akan menganggap kejadian ini sebagai pelajaran bagi Elsa. Pokoknya, ungkapkan kekuatanku. Bab 565. Elsa tidak akan menyebarkan informasi ini, dan dia pasti akan meningkatkan upayanya untuk mendesaknya agar bekerja sama dengan keluarga Winters. Namun, David sebenarnya belum mau bekerja sama dengan keluarga Winters. David tidak menyukai wanita licik seperti Elsa. Akan sangat melelahkan jika berkumpul bersamanya. Ia tetap lebih menyukai gadis seperti Celia yang sederhana, imut, dan tidak licik. Keesokan harinya, David meninggalkan ibu kota dengan pesawat pagi-pagi sekali dan kembali ke River City di wilayah Sungai Selatan. Setelah turun dari pesawat, David langsung menuju rumah sakit River City. Meskipun Sandy tidak sempat memberitahu David melalui telepon di mana Charles dan Tuan Tua Luther dirawat di rumah sakit sehari sebelumnya, David curiga itu mungkin rumah sakit River City. Di rumah sakit River City, David langsung menuju kantor Direktur Tom. David tidak repot-repot mengetuk pintu, dia malah mendorong pintu hingga terbuka dan datang. Dengan statusnya yang meningkat, David perlahan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Tom hanya seorang direktur rumah sakit, jadi dia tidak pantas menerima kesopanan David. Dengan statusnya saat ini sebagai anggota parlemen Summerland, David dapat sepenuhnya mengabaikan Cat, Menteri Kabinet Wilayah Southern Rivers. Saat David membuka pintu dan masuk, Tom, direktur rumah sakit, sedang membenamkan kepalanya di dalam buku. Setelah mendengar suara pintu dibuka, Tom tidak mendongak, malah berkata dengan suara yang agung, "Siapa yang menyuruhmu masuk tanpa mengetuk? Keluar dan ketuk dulu." Petik 2. Dia selalu menjadi pria yang menurutnya memikul beban besar di rumah sakit. Tidak ada seorang pun yang memasuki kantornya tanpa mengetuk. Tentu saja, tidak ada masalah besar yang datang ke rumah sakit, tetapi dia akan diberitahu tentang masalah besar tersebut sebelumnya dan dia sering keluar untuk menemui mereka. "Dokter, danau, lama sekali tidak melompat," kata David. Tom mengangkat kepalanya untuk melihat David. Tuan. Tutup." Tom bertanya dengan tidak yakin. "Ya, ini aku. Saya belum bangun, masih ingat saya, dokter." "Danau." Petik 2. Tom segera bangkit dari tempat duduknya. Kemudian, dia berjalan keluar dengan cepat, berbicara sambil berjalan, "Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, Tuan?" "Tutup. Silakan duduk. Silakan duduk." Petik 2. David adalah seseorang yang tidak dapat dia rasakan perasaannya karena dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Luther. Meskipun dia mendengar bahwa keluarga Luther agak goyah akhir-akhir ini, mereka tetap bukanlah seseorang yang dapat dia sakiti sebagai direktur rumah sakit. "Anda terlalu baik, dokter. Danau, saya datang hanya untuk menanyakan apakah Charles dan Tuan Tua Luther ada di sini," kata David. Luther dan Tuan Tua Luther tinggal di rumah sakit kami." Petik 2. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Petik 2. Luther baru saja mengalami beberapa luka dalam, tapi tidak serius. Dia seharusnya bisa diserahkan dalam 2 hari. Hanya luka lama Tuan Luther yang kambuh lagi. Selain usia orang tuanya, dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Kami juga melakukan yang terbaik.
Petik 2. Ajak aku melompat bersama mereka. Tentu saja, Tuan. Liddell, tolong ikut aku. Petik 2. Setelah itu, Tom memimpin sementara David mengikutinya. Sesampainya di tempat mewah Charles, David bisa mendengar suara Sandy yang berceloteh di dalam. Liddell, Pak, Luther ada di sini. Aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Tom dengan hormat. Terima kasih, Danau, jawab David sopan. Itu saja, tidak ada masalah sama sekali. Saya akan pergi nanti. Setelah Tom mengatakan itu, dia pergi. David dengan lembut mendorong pintu bangsal Charles. Belakangan, dia melihat Sandy menyibukkan diri di samping tempat tidur Charles seperti gadis tetangga. Dia tidak lagi terlihat seperti penjahat seperti dulu. Setelah dikritik oleh David, Sandy mengubah dirinya sepenuhnya. Dia berubah dari gadis nakal dan suka masalah menjadi gadis waras dan penurut di lingkungan sebelah. Bab 566. Kedatangan David langsung menarik perhatian Charles yang berada di ranjang rumah sakit. "Dev!" teriak Charles karena terkejut. "Charles, lama tidak bertemu," kata David sambil tersenyum. Kali ini, Sandy menoleh ke arah David, dan tiba-tiba berseru kaget, "Dev!" Petik 2. Sandy, lama tidak bertemu. Kamu akhirnya tumbuh dewasa, kata David dengan penuh emosi. Ia benar-benar tidak menyangka Sandy akan berubah seperti itu. Dia seperti orang lain sekarang. Perubahan ini tidak hanya pada pakaiannya tetapi juga kepribadiannya. David mempunyai rasa hormat yang baru terhadapnya. "Dev, kamu akhirnya di sini." Petik 2. Sandy segera meletakkan apel yang dikupasnya dan berlari memeluk David. Pada masa ini, Sandy akhirnya tidak dapat menahan emosinya, dan air mata jatuh dari matanya. Seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun sepertinya hampir tidak sanggup menanggung apa yang telah dia lalui beberapa hari terakhir. Kakaknya terluka dan dirawat di rumah sakit, sedangkan kakeknya berada di unit perawatan intensif. Kerabatnya termasuk orang tuanya yang tidak bertanggung jawab tidak segera datang ke rumah sakit untuk menjenguk mereka, malah berencana membagi harta keluarga setelah kematian lelaki tua itu. Dia tahu bahwa dia tidak boleh menangis. Dia harus kuat dan tidak boleh membiarkan kakak dan kakeknya melihatnya menangis karena itu hanya akan membuat mereka sedih. Namun, saat dia melihat David, dia tidak dapat mengawal dirinya lagi. Selain kakak dan kakeknya, David adalah orang yang paling dia percayai di dunia ini. David menepuk belakang Sandy perlahan, membiarkan gadis itu memeluknya dan menangis. Dia tahu Sandy berada di bawah banyak tekanan akhir-akhir ini. Dia juga tahu tentang kekaguman Sandy padanya. Namun, ini ditakdirkan untuk tidak berakhir dengan baik karena dia sudah memiliki Celia. Sejujurnya, Sandy sama seperti Celia. Dia tampil ke hadapan dan menyelamatkan mereka berdua pada saat yang paling genting. Belakangan, dia meninggalkan kesan mendalam pada kedua gadis itu. Dia pikir itu akan memudar seiring berjalannya waktu. Namun, dia tahu bahwa waktu pun tidak dapat menghilangkan sesuatu yang mengakar kuat di lubuk hati seseorang yang terdalam. Dia melihat ini secara langsung dengan Celia. Dia juga tidak bisa menghindarinya kali ini. Dia merasa harus meluangkan waktu dan menjelaskan hal ini kepada Sandy. Namun, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Aku akan memikirkannya lain kali. Petik 1. David tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan hal ini kepada gadis kecil yang taat itu. Dia perlu mencari hari untuk membawa Celia menemui Sandy. Ketika saatnya tiba, dia harus mengerti. Mungkin dia akan mundur setelah mengetahuinya. Charles tidak mengganggu Sandy. Setelah beberapa menit, Sandy berhenti menangis dan melepaskan David dengan wajah memerah. Kali ini, Charles berkata, "Dev, maaf soal itu. Gadis ini mengalami stres berat selama 2 hari ini. Ini semua salahku sebagai saudaranya." Petik 2. Tidak masalah. Aku tahu. Biarkan saja dia curhat, kalau tidak maka akan membahayakan kesehatannya, kata David. Dev, Sandy sudah bilang padamu kan? Petik 2. Charles, kita berteman. Terlebih lagi, Tuan Tua Luther banyak membantu saya saat itu. Jadi apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku?
kata David menuduh. Dev, bukan apa. Saya bisa mengatasinya. Petik 2. Charlie, kamu bohong. Kata orang, kakek akan segera meninggal dan mereka akan membagi harta keluarga. Mereka juga mengatakan bahwa keluarga Luther telah menyinggung beberapa pihak dan mereka ingin melarikan diri setelah membagi segalanya, jawab Sandy cepat. Charles, apa yang terjadi? David bertanya. Tidak apa-apa. Kesehatan kakek semakin memburuk, sehingga mereka mengira keluarga kami akan hancur. Makanya mereka siap datang dan merasakan manfaatnya, kata Charles. Bab 567. Saya seorang kuadrilionair. Bab 567. Bagaimana dengan cederamu? Petik 2. Mereka berasal dari keluarga Alton di River City. Mereka menemukan dukungan baru ini dan mereka ingin mengendalikan River City. Oleh karena itu, keluarga saya memang menjadi sasaran utama mereka. Petik 2. Kontrol kota sungai. Beraninya keluarga ini mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu. Apakah Cat tidak akan menghentikan mereka? David bertanya dengan ragu. Jika hanya keluarga Alton, Nelson tentu saja dapat menghentikannya, tetapi pendukung yang ditemukan keluarga Alton kali ini sangat kuat, jadi Nelson tidak berani menyinggung perasaan mereka, kata Charles tidak berdaya. Cat tidak berani menyinggung perasaan mereka. Apakah mereka berasal dari keluarga tersembunyi? David bertanya. Ya, mereka adalah keluarga Nichols, dan mereka sangat kuat. Kini hampir semua keluarga di River City tidak berani bersuara menentang mereka. Petik 2. Betapa menakutkannya mereka? David bertanya ingin tahu. Dikatakan bahwa keluarga Nichols memiliki beberapa penghuni naga puncak yang sangat kuat, dan jumlahnya lebih dari satu, kata Charles dengan getir. Ranker naga puncak, kakeknya hanyalah asisten macan di masa jayanya. Terdapat perbedaan sebesar alam antara keduanya dan perbedaan itu dapat digambarkan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Apalagi menurut kakeknya, malah mesum di Satgas. Tima hanya bagus di tahap naga awal dan pertengahan. Setelah mencapai level tertinggi Dragon Ranker, mungkin hanya pemimpin Tima yang memiliki kekuatan seperti itu. Karena itulah dia melarang Sandy menceritakan hal ini kepada David. Ini karena lawannya terlalu kuat. Dia tidak mengira David memiliki kekuatan untuk bersaing dengan lawannya, jadi meskipun dia terlibat dalam hal ini, itu hanya hukuman mati. Karena itu, dia menolak memberitahu David. Akhirnya, dia tidak menyangka Sandy akan mencuri ponselnya dan menelepon David saat dia sedang tidur. Sekarang setelah David berada di sini, dia hanya dapat memberitahu David apa adanya. Meskipun David menjauhkan diri setelah mengetahui kebenarannya, dia tidak akan menyalahkan David. Lagi pula, dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, mereka tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Jika David menghadapi musuh seperti itu, dia hanya bisa memilih diam demi keluarga Luther, atau diam-diam memberikan dukungan yang ada dalam kekuasaannya. Bukan karena dia takut mati, tapi karena dia tidak bisa mengabaikan seluruh keluarga Luther. David jelas terkejut saat mendengar jawaban Charles. Lebih dari satu pangkat naga puncak. Keluarga Nichols benar-benar, sangat kuat. Petik 1. Mereka begitu kuat sehingga dia merasa bisa menghancurkannya dengan satu jari. Bahkan mungkin tidak memerlukan satu jari pun. Hanya dengan satu kata, keluarga Nichols, keluarga yang begitu kuat dan menakutkan di mata Charles, akan hancur tanpa meninggalkan setetes pun debu. Keluarga tersembunyi ini tidak memiliki seseorang yang setengah jalan menuju pangkat dewa dan mereka berani menyebut diri mereka kuat. Ini konyol. Pantas saja mereka hanya berani muncul kembali di tempat terpencil seperti kawasan Sungai Selatan. Petik 1. Setelah Charles mengatakan itu, dia memperhatikan reaksi David. Meskipun dia tidak berpikir bahwa David akan membantunya, dia masih memiliki harapan bahwa keajaiban akan terjadi. Akhirnya, setelah dia melihat betapa terkejutnya David, harapan terakhir di hatinya hancur. Dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Memang benar David tercengang melihat betapa kuatnya mereka. Bagaimana Charles tahu bahwa David terkejut bukan karena seberapa kuat pihak lain, tetapi karena betapa lemahnya mereka. Penafsir naga yang tinggi bukanlah apa-apa baginya.
Dia bisa menghancurkannya dengan lambaian jarinya atau jentikan pergelangan tangannya. Bab 568. Dev, sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Meski keluarga Nichols berkuasa, kami berada di wilayah Summerland dan mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. Yang terburuk menjadi yang terburuk, keluarga Luther akan menyerahkan sebagian besar keuntungan kita. Tidak masalah jika kita mempertahankan basis kita, kata Charles. Ketika dia mendengar Charles mengatakan itu, David tahu dia telah salah paham. Charles, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Anda adalah teman saya dan Tuan Tua Luther juga baik kepada saya, jadi saya pasti akan membantu Anda dalam hal ini. Kata David serius. Dev, kamu, Charles, jangan khawatir. Mulai sekarang, saya, David Liddell, akan melindungi keluarga Luther. Tidak peduli di River City atau South River Province, atau bahkan di seluruh Summerland, tidak ada yang berani menyentuh Anda. Keluarga Nichols bukanlah apa-apa di mataku. Aku bisa menghapusnya dengan lambaian tanganku. Petik 2. Setelah David selesai berbicara, dia takut Charles tidak akan mempercayainya. Dia menunjukkan kepada Charles sebagian kekuatannya dan segera, David menjadi sangat dominan. Charles merenung David dengan ekspresi terkejut. Meskipun dia tidak terlalu berbakat dalam seni bela diri dan dia masih seorang seniman bela diri kelas 2, ini tidak menghentikan apa yang dia lihat. Pertunjukan kekuatan yang ditunjukkan David barusan jelas jauh melampaui kakeknya. Terlebih lagi, meski perkataan David beberapa saat yang lalu agak bertele-tele, namun nadanya sangat meyakinkan. Charles menyangka David menyombongkan diri, tetapi masih mempercayainya sedikit. Perasaan yang saling bertentangan ini membuatnya sejenak bingung bagaimana harus menjawab David. Sandy pula memandang David dengan wajah kagum. Inilah tipe pria yang disukainya. Dia sangat tampan, sangat mendominasi. Ketika David melihat Charles tidak menanggapi, dia bertanya, apakah kamu tidak percaya padaku? Petik 2. Saya, sebelum Charles sempat menghabiskan, Sandy bergerak selangkah di hadapannya. Saya bersedia, David, aku percaya padamu. Saya tahu Anda akan menyelamatkan kami. Sandy menangis bahagia di samping. Daud perkasa dalam hatinya. Jika David bilang dia bisa memilih bintang dari langit malam, Sandy mungkin akan mempercayainya. Ketika seorang gadis yang sedang jatuh cinta bertemu dengan orang yang disukainya, IQ-nya biasanya akan turun ke keadaan negatif. Dev, terima kasih, kata Charles dengan tulus. Dia mengucapkan terima kasih pada David dengan tulus. Tidak masalah apakah dia bisa melanjutkannya atau tidak. Jika yang lain mendengar lawan sekuat itu, mereka mungkin akan melarikan diri lebih awal. Dia telah menemui terlalu banyak situasi ini dalam beberapa hari ini. Bahkan beberapa orang yang memiliki hubungan langsung dengan keluarga Luther, termasuk ayahnya, mendesak keluarga tersebut untuk membagi kekayaan. Setelah mendapat uang, mereka akan kabur sendiri. Tidak ada yang pernah menyebutkan bahwa mereka akan bersatu dan hidup atau binasa bersama keluarga Luther. Charles, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Selamat beristirahat. Saya akan mengunjungi Tuan Tua Luther. Mungkin aku bisa menyelamatkannya, kata David. Benar-benar. Petik 2. Benar-benar. Petik 2. Charles dan Sandy menangis bersamaan. Pernyataan David ini membuat mereka semakin bahagia. Dibandingkan dengan kelangsungan hidup keluarga Luther, saudara-saudara berharap kakek mereka bisa melewati masa ini lebih lama. Pasalnya, hubungan orang tua Charles dan Sandy kurang baik. Mereka menikah karena aliansi dan mereka memiliki orang lain yang mereka cintai saat itu. Oleh karena itu, setelah mereka melahirkan Charles dan Sandy, mereka tidak pernah memperhatikan mereka. Kakak beradik itu telah tinggal bersama Tuan Tua Luther selama ini. Itu sebabnya saudara kandung sama sekali tidak memiliki hubungan baik dengan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, mereka sangat dekat dengan Tuan Tua Luther. Jika mereka dapat memilih antara keluarga Luther dan Tuan Tua Luther, mereka pasti akan memilih Tuan Tua Luther dan berharap dia akan berhasil melalui hal ini. Mereka akan baik-baik saja meski keluarga Luther hancur.
Mereka tidak menyukai siapapun di keluarga itu kecuali Tuan Tua Luther. Mereka hanya mengenal bunga dan uang. Orang tua itu berada di unit perawatan intensif rumah sakit pada saat itu. Namun, tidak ada anggota keluarga Luther yang pernah mengunjungi atau peduli padanya. Saat ini, mereka pasti sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan lebih banyak manfaat sebelum keluarga Luther jatuh dari kasih karunia. Bab 569. Aku tidak akan tahu sampai aku melihatnya, tapi setidaknya aku yakin 80%, kata David yakin. Pengobatan tradisional kuno Somerland bukanlah lelucon. Ini adalah keterampilan yang membutuhkan 3.000 poin kemewahan untuk dipelajari. Dia juga bisa menyelamatkan Mason, seorang lelaki tua yang organnya rusak dan diambang kematian, tak terkecuali Tuan Tua Luther. Dia baru berusia 70 atau 80 tahun, jadi waktunya belum tiba. Situasinya saat ini seharusnya disebabkan oleh cedera lamanya pada saat itu. Selama dia menyembuhkan luka dalam Tuan Tua Luther di masa lalu, seharusnya tidak ada masalah. Namun, David masih perlu menemuinya secepat mungkin karena dia tidak bisa membangkitkan orang mati. David, ayo pergi. Aku akan mengantarmu menemui kakekku, desak Sandy. Mendengar ini, Charles segera bangkit dari ranjang rumah sakit dan berkata, saya pergi juga. Aku ikut juga. Petik 2. Charles, kamu harus istirahat. Sandy bisa mengantarku. David menghentikannya. Ya, Charlie, kamu harus istirahat dulu. Saya akan bawa David, kata Sandy. Ini tentang kehidupan kakek. Anda harus melepaskan saya. Saya akan merasa lebih buruk jika berbaring di tempat tidur ini, dan saya baik-baik saja sekarang. Petik 2. Pelan-pelan, kata David. Dia juga melihat luka Charles. Dia pasti ditendang di dada, mematahkan 3 tulang rusuknya. Setelah beberapa hari perawatan, dia akan baik-baik saja, tetapi dia perlu memperhatikan luka-lukanya untuk saat ini. Sandy mendengar perkataan David dan langsung melangkah maju untuk mendukung Charles. Mereka bertiga kemudian menuju ke unit perawatan intensif tempat Tuan Tua Luther berada bersama. Charles, berapa umur Tuan Tua Luther tahun ini? Daud bertanya sambil berjalan. Kakekku minggu depan akan berusia 80 tahun, Sandy berinisiatif menjawab lebih dulu. Bukankah keluargamu merayakan ulang tahunnya untuknya? David bertanya ingin tahu. Dev, bagaimana kita merayakannya jika kakek ada di negara ini? Jawab Charles sambil tersenyum pahit. David memikirkannya dan berpikir dia benar. Tuan Tua Luther masih berada di unit perawatan intensif jadi dia pasti tidak akan bisa merayakannya. Meski demikian, David merasa perayaan ulang tahun ini bisa mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Dia akan menjamu Tuan Tua Luther dan kemudian menggunakan alasan tersebut untuk merayakan ulang tahunnya. Dia akan mengundang semua kekuatan besar di wilayah Sungai Selatan. Karena keluarga Alton dan keluarga Nichols ingin menguasai River City, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jika saatnya tiba, David akan langsung menghancurkan kedua keluarga tersebut. Dengan begitu, mereka akan menyelesaikan permasalahan seputar keluarga Luther. Selain itu, dia akan menyelesaikannya untuk selamanya sehingga, di masa depan, tidak ada kekuatan di Provinsi Sungai Selatan yang berani mengambil tindakan terhadap keluarga Luther. Baiklah, sudah selesai. Petik 1. Charles, kamu akan keluar dalam 2 atau 3 hari, kan? David bertanya. Saya kira begitu, jawab Charles. Jika saatnya tiba, Anda harus mengirimkan kartu undangan kepada semua orang, menggunakan hari ulang tahun Tuan Tua Luther dan meminta setiap kekuatan besar di wilayah Sungai Selatan untuk datang. Dev, kenapa kamu ingin aku melakukan itu? Apakah menurut Anda keluarga Alton dan Nichols akan melewatkan kesempatan merayakan ulang tahun Tuan Tua Luther? Tidak, mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seluruh wilayah Sungai Selatan untuk menyaksikan kekuatan mereka. Selain itu, mereka juga akan menginjak keluarga saya untuk mencapai puncak wilayah Sungai Selatan. Petik 2. Tidak apa-apa asalkan 2 keluarga itu datang. Serahkan saja sisanya padaku. Keluarga Luther tidak lama lagi akan berdiri di puncak wilayah Sungai Selatan sekali lagi. Dev, Charles, tolong percayakan saya. Oke,
Aku percaya padamu. Bab 570. Mereka bertiga pergi ke unit perawatan intensif tempat Tuan Tua Luther berada. Melalui jendela, Sandy melihat Pak Tua Luther dengan masker oksigen di wajahnya. Kemudian, air mata mulai memenuhi matanya lagi. Dia tinggal bersama kakek dan saudara laki-lakinya sejak kecil. Jadi, kedua orang ini adalah yang paling dekat dengannya. Dia pasti ngeri sekarang melihat kakeknya dalam keadaan seperti ini. David segera menenangkannya, Sandy, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kakekmu. Petik 2. Dia tidak dapat menahan gadis kecil ini menangis. Baiklah, terima kasih, David. Sandy memandang David dan berkata dengan mata penuh emosi. David mengalihkan pandangannya dari Sandy, merasakan sakit kepala datang. Dia bertanya-tanya apakah gadis kecil ini semakin jatuh cinta padanya setelah dia menyelamatkan Tuan Tua Luther dan keluarga Luther. Sangat mungkin, tapi saya tidak bisa tinggal diam dalam situasi ini. Apa yang harus saya lakukan? Petik 1. David merasa kesusahan. Sangat bermasalah. Saat ini, dia merasa tidak baik jika seseorang menjadi terlalu cemerlang. Dia bisa dengan tegas menolak beberapa orang, namun dia tidak bisa melakukan hal yang sama pada orang lain. Sandy adalah salah satu dari yang lainnya. Apapun, saya tidak akan memikirkannya lagi. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Petik 1. Saat ini, sekte dan keluarga tersembunyi sering muncul kembali. Ada juga banyak anak berbakat di antara sekte dan keluarga, seperti Lorraine dan seniornya yang dia temui terakhir kali. Mereka dianggap jenius bahkan di kalangan jenius. Ada kemungkinan Sandy akan bertemu dengan seseorang yang dia suka suatu hari nanti. Dev, apakah kamu yakin tentang ini? Tanya Charles. Seharusnya baik-baik saja. Jangan khawatir. Petik 2. Setelah David mengatakan itu, dia berpikir untuk membuka pintu untuk masuk ke dalam mengunjungi lelaki tua itu. Dia tidak dapat melihat apa-apa di luar dengan kaca di antara mereka. Namun, mereka segera dihentikan oleh seseorang. Hei, siapa kamu? Apa yang kamu coba lakukan? Tahukah Anda bahwa ini adalah unit perawatan intensif? Kamu tidak boleh masuk. Seorang perawat berwajah manis berjalan mendekat dan berkata dengan sombong. Dia pergi beberapa waktu yang lalu karena dia perlu pergi ke kamar mandi. Ketika dia kembali, dia melihat seseorang mencoba masuk ke unit perawatan intensif. Jika terjadi sesuatu pada pasien, berarti dia gagal melakukan tugasnya. Dia tidak mampu untuk memikul tanggung jawab ini dan dia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Dia akhirnya mendapat kesempatan berlatih di sini dan dia akan segera mendapatkan kontrak penuh waktu. Jadi, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi. Kami keluarga pasien dan kami ingin melihat kondisinya, jelas David. Keluarga, sekalipun Anda satu keluarga, Anda tidak boleh melanggar peraturan rumah sakit. Pasien di unit perawatan intensif dapat menghadapi bahaya yang mengancam jiwa kapan saja. Bisakah Anda bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Perawat bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk membicarakan hal ini. Nona, tolong izinkan David masuk menemui kakek saya. Katanya dia bisa menyelamatkan kakekku, pinta Sandy yang ada di sebelah. Gadis kecil, kamu harus percaya pada sains dan kamu tidak boleh dibodohi oleh orang lain. Meski beberapa pria terlihat tampan, namun tak jarang mereka mengincar dan menipu anak di bawah umur seperti Anda yang belum memiliki pengalaman bermasyarakat. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati, saran perawat itu. Cip, David bukan penipu, kata Sandy tegas. Dasar idiot, tentu saja pembohong tidak akan mengatakan bahwa mereka pembohong. Saya punya banyak pengalaman, jadi percayalah. Saya tidak akan menipu Anda. Petik 2. Charles, telepon saja Tom. Jika tidak, kami tidak akan dapat masuk, kata David. Baiklah. Saat Charles mengatakan ini, dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon direktur rumah sakit River City, Tom Lake. Tidak masalah siapa yang kamu telepon. Selain dokter dan perawat, tidak ada yang boleh masuk ke unit perawatan intensif, kata perawat itu jujur. Nona cantik, apakah kamu peserta pelatihan baru? David bertanya ingin tahu.
Siapa yang kamu sebut wanita cantik? Jadi bagaimana jika saya baru? Jangan pandang rendah pada newbie. Mendengarkan, saya akan segera mendapatkan kontrak penuh waktu, jadi tolong jangan menimbulkan masalah bagi saya. Kamu baru. Pantas saja Anda belum tahu siapa Tom Lake. Siapa Tom Lake?